so many colors that live together. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Konstitusi kita itu menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini berketepatan hari Selasa, 4 Mei 2022, bertempat di Zoom meeting dalam kegiatan debat pendidikan kewarganegaraan dengan tema penurunan angka toleransi di Indonesia. Debat hari ini terdiri dari dua tim, yaitu afirmasi dan oposisi. Sebelum pelaksanaan debat dimulai, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. Pertama adalah perkenalan. Setiap tim memperkenalkan diri selama 30 detik, dapat diwakilkan pada pembicara ke-1, atau tiap peserta dalam satu tim memperkenalkan diri. Masing-masing diberi waktu 30 detik. Lalu penyampaian pernyataan topik, setiap tim menyampaikan argumentasinya terhadap pernyataan topik selama 1 menit. Dimulai dari tim pendukung, dilanjutkan dengan tim penyangga. Penyampaian pernyataan topik dilakukan oleh pembicara kedua masing-masing tim. Masing-masing diberi waktu 1 menit. Ketiga adalah debat 2 menit pertama. Setiap tim mengomentari argumentasi tim lain selama 1 menit. Misalnya tim pendukung mengomentari argumentasi dari tim penyangga, dan seterusnya. Tugas ini dilakukan oleh pembicara kedua, masing-masing diberi waktu 1 menit. 1 menit berikutnya diberikan hak bicara selama 30 detik kepada tim afirmasi dan oposisi. Pada periode ini, tiap tim dalam debat, tugas ini dapat dilakukan oleh pembicara 1, pembicara 2, maupun pembicara ketiga, masing-masing tim debat. Oke, berikutnya masuk pada ronde simpulan. Setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik sesuai dengan posisinya selama 30 detik. Tugas ini dilakukan oleh pembicara ketiga. Baik, langsung saja kita mulai pada sesi debatnya. Bismillah. Selanjutnya, saya persilakan kepada juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan diri. Perkenalan untuk setiap tim 1 menit, waktu dimulai dari tim afirmasi. Perkenalan tim afirmasi dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Kami dari tim afirmasi, saya sendiri bernama Edelina, kemudian ada teman saya bernama Yudika Navaloan, dan Jahirada Dalimunte. Baik, terima kasih. Perkenalan dilanjutkan oleh tim oposisi. Silakan memperkenalkan diri tim oposisi, waktu dimulai dari sekarang. Baik, kami dari tim oposisi, yaitu saya sendiri Juan Carlo Ignacio, Intan Mustika Sari, dan Andrianus Sihaan. Baik, terima kasih. Debat pendidikan kewarganegaraan dengan tema penurunan angka toleransi di Indonesia telah dimulai. Kami persilakan kepada tim afirmasi menyatakan pernyataan topik dalam 1 menit. Pembicara 1 dari tim afirmasi kami persilakan, waktu dimulai dari sekarang. Sesuai dengan tema yakni penurunan tingkat angka toleransi di Indonesia, menurut kami, tingkat penurunan angka toleransi di Indonesia dapat berkembang pesat mengingat banyaknya masalah yang menimbulkan berbagai perpecah belahan. Memang, saat ini angka toleransi di Indonesia lebih tinggi dibandingkan angka intoleransi. Namun, berdasarkan data yang saya dapat dari kalangan mahasiswa saja, angka toleransi masih di bawah 70%, yang dimana artinya kita masih perlu meningkatkan 30% lagi. Dan angka ini bukan adalah angka yang kecil, mengingat hal-hal kecil dapat menimbulkan berbagai perpecah belahan. Untuk itu, penurunan angka toleransi perlu dilakukan upaya penghambatan untuk mengatasi perpecah belahan yang terjadi. Demikian tadi pernyataan penyampaian topik dari tim afirmasi. Selanjutnya kami persilakan pembicara 1 dari tim oposisi untuk menyampaikan topiknya selama 1 menit. Waktu dimulai dari sekarang.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari tim oposisi berdasarkan hasil survei yang kami dapat, yaitu pada tahun 2021, angka toleransi di Indonesia itu mencapai 72,39%, di mana angka ini sudah bisa dibilang cukup baik, di mana tidak mungkin suatu negara dapat mencapai angka toleransi 100%. Dan untuk kalangan milenial, yaitu kaum mahasiswa sendiri, itu memiliki angka toleransi sebesar 69,83%, dan ini sudah bisa dibilang cukup baik. Dan ada pun beberapa penurunan dari angka toleransi negara kita dikarenakan ada beberapa pihak yang berusaha untuk menjatuhkan tingkat toleransi yang terjadi pada negara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih penyampaian pernyataan topik dari setiap tim dipresentasikan masing-masing tim. Selanjutnya dalam waktu 2 menit pertama, setiap tim mempersilakan mengomentari argumentasi tim lainnya selama 1 menit. Pernyataan topik dari tim afirmasi selama 1 menit dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin menanggapi pernyataan pihak oposisi tentang survei yang pihak oposisi dapat. Sebagian survei hanya menunjukkan persentase jumlah orang yang tidak menunjukkan sikap toleran. Kita membutuhkan studi terkait intoleransi yang tidak hanya sekedar menunjukkan angka. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui mengapa dan bagaimana orang menjadi intoleran demi mendapatkan solusi yang tepat untuk menjawab persoalan ini. Sebagai contoh, kasus yang pernah terjadi yakni pada Maret 2018 kita dibuat heboh oleh seorang oknum mahasiswa yang diduga melakukan penistaan agama. Jelas ini merupakan suatu kasus karena rendahnya jiwa toleransi pada jiwa muda saat ini. Terima kasih. Terima kasih kepada tim afirmasi. Pernyataan topik dari tim oposisi selama 1 menit dipersilahkan. Baik, saya akan menanggapi pembicara 2 dari tim afirmasi. Memang survei adalah indikator angka terhadap suatu hal tertentu, tetapi debat itu tidak bisa dihilangkan sisi surveinya itu dari debat itu tidak bisa. Di mana survei yang kami ambil ini dari instansi yang legal dan dengan hasil survei yang valid. Di mana beberapa hal yang terjadi akibat penurunan itu hanyalah perorangan. Kita tidak bisa mengambil contoh dari beberapa perorangan karena mungkin saja mereka memiliki masalah internal ataupun pengaruh-pengaruh ataupun interferensi dari pihak luar terhadap diri mereka. Jadi hasil survei adalah patokan yang dapat kita ambil dalam memperbaiki toleransi yang terjadi pada negara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim oposisi. Kedua pernyataan telah disampaikan masing-masing tim. Selanjutnya selama 1 menit diberikan hak bicara kepada masing-masing 2 orang kesempatan untuk bicara. Hak bicara kami berikan kepada tim afirmasi terlebih dahulu, waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai perwakilan dari tim afirmasi akan menanggapi pernyataan dari Juan sebagai tim oposisi. Penurunan angka toleransi tidak dapat menjadi isapan belaka. Hal ini dapat mempengaruhi eratnya persatuan dan kesatuan yang telah terjalin. Toleransi yang kita anggap sebagai suatu kewajiban diterapkan guna memajukan kesejahteraan negara perlu diperhatikan agar terjadi peningkatan. Penurunan angka toleransi di Indonesia harus dihambat dan dicegah dengan latar belakang menjaga kedamaian antar umat bangsa dan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, hak bicara kami berikan kepada tim oposisi, waktu dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menanggapi dari pihak afirmasi. Menurut kami, toleransi sudah bukan hanya menjadi isapan belaka, namun sudah menjadi hal penting dan utama bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Terlihat dari dasar negara juga sudah menyinggung tentang toleransi. Mengenai soal peningkatan, dari data survei yang disampaikan oleh teman kami tadi sudah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun ada penurunan, itu tidak signifikan dan itu disebabkan oleh oknum tertentu. Jadi toleransi adalah hal utama yang terus mengalami peningkatan. Terlihat juga dari keadaan Indonesia yang masih tergolong damai di tengah banyaknya perbedaan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah penutupan debat. Sebagai penutup debat, kami persilahkan untuk notulen untuk menarik kesimpulan dari debat kali ini. Untuk notulen dipersilahkan. Penurunan dan peningkatan angka toleransi di Indonesia perlu dijaga kestabilannya guna untuk tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan di negara Indonesia. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam sukses untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.